Sampai di daerah itu akhirnya kita ini ritual lah kan kayak gitu. Ritual sampai maaf ya dipasang di alat kemaluannya. Saya keluar gak lama, ada setengah jam dia keluar lagi. Gitu. Tadi dulu gue bete nih. Duit tinggal 200 katanya. Buset. Serius, baru berapa menit kan gitu ya, hitungannya gitu ya. 200 juta udah hilang. Duit pindah bang di situ. Wih boleh juga nih barang. Tak lagi cari. Udah beli kalau nggak salah itu 300 juta. Itu barang. Beli jenggot 300 juta? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping saya nih udah ada Om Hendra. Waduh, Om gimana kabar ini Om? Kabarnya Indonesia lagi nggak baik-baik saja. Oh iya, tapi kabarnya Om Hendra? Abis kedinginan tadi. Abis kedinginan? Iya, muter-muter. Nyasar. Oh nyasar, oke. Tapi salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Om Hendra nih. Amin, nah, tapi sebelum Om Hendra nih menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Om Hendra. Sami-sami. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Depok. Wah, ya kan. Iya. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Om Hendra nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya Om ya. Betul. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya Om Hendra punya pengalaman dulu saat jadi jurnalis dan diajak sama salah satu artis untuk main judi dan judinya itu pakai pesugihan jenglot. Betul. Tapi di negara Filipina. Betul. Wah. Di Manila, Filipina. Manila. Oh, udah judi ajaran setan ya kan? Iya. Pakai setan lagi nih. Setan lagi. Menang lah dia. Iya. Double setan. Double setan. Iya. Iblis kuadrat. Iblis kuadrat. Iya. Iya lagi tuh kuadrat ya. Iya Ini pasti kalau teman-teman semua simak dari awal sampai akhir ini banyak banget pelajarannya dan banyak hikmahnya yang bisa teman-teman semua ambil gitu kan ya. Oke, ya wis mungkin tahan dulu kali nih Om Hendra nih ceritanya nih. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Om, seruput dulu Om kopinya. Siap. Kopi mantep ini Om. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Udah siap nih Om Hendra buat cerita ke teman-teman nih? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Awalnya gini, berangkat dari saya sebagai jurnalis punya hasrat buat terjun ke dunia ini ya kan gitu, karena curious, penasaran. Pastinya setiap jurnalis tuh berangkatnya dari situ. Awal jadi jurnalis, saya tuh digojloknya kalau zaman kita ibaratnya tuh ospek. Yeah.
apa sih ospek kan gitu. Beda sama zaman sekarang ya. Kita tuh ospeknya di kamar jenazah. Oke. Pokoknya nggak mau tahu bos itu harus nih orang ini mau nanti ada kan pembagian desk nih ya, ekonomi, hiburan dan segala macam. Pokoknya cemplungin deh di situ dulu. Itu juga sebenarnya banyak tuh kejadian-kejadian serunya kan gitu. Ospek tuh ya. Iya. Sampai apa kalau pulang tuh badan tuh bau mayat, tanda petik kayak gitu ya, karena korban laka gitu. Jadi anyir segala macam tuh udah ini 1 bulan. Oke. 1 bulan saya di salah satu media terbesar di Indonesia gitu. Terus saya pulang kantor warawiri biasalah. Sehingga akhirnya pemilihan mau pilih mana nih kayak gitu. Saya milih fotografer. Oke, fotografer ditempatin di salah satu desk namanya ekonomi. Boring, ekonomi apaan sih, angka-angka gitu-gituan gitu. Moto juga gedung RUPS dan segala macam, bete kan gitu. Saya ditarik ke kantor pusat, ditarik di kantor pusat. Saya hobi nulis, gitu. Saya kembangin nulisnya dan segala macam, karena kita berangkatnya dari fotografi kan gitu. Berangkat dari situ ya udah, saya ambil lah. Ya udah, saya aja deh kan kayak gitu. Ditempatkan lah gitu di hiburan. Di hiburan pun karena ya sorry itu sih ya, dulu jadi wartawan tuh tanda petik proud gitu, bangga gitu ya. Gue nih wartawan lah gini. Artis butuh gue dong kan gitu, apalagi Antara kan kayak gitu. Jual mahal boleh dong. Nah, setelah berangkat masuk dunia hiburan, kita meliput sana sini sampai akhirnya dalam perjalanannya saya sering diajak, background saya tetap fotografi kan gitu. Kita udah kenal akrab lah, ada artis perempuan kayak gitu. Beliau mau masang susuk, itu seru tuh Bang Umang. Sampai kita ngeliat itu. Masang susuk kan? Iya, proses pemasangan susuknya kan kayak gitu ya. Flashback sebelum saya bercerita tentang si judi online-nya ini kan, saya harus menceritakan dari awal kenapa saya mengenal dunia tanda petik spiritualitas itu. Saya diajak sama ibunya, kalau persaingan dulu kan orang mau main sinetron tuh kan, wow, lu mesti terlihat ini, terlihat itu kan kayak gitu kan. Pasang susuk lah, pasang pegangan lah, punya ini. Sampai suatu ketika belum terkenal banget sih untuk menuju puncak. Salah seorang model itu minta dianterin sama saya. Bahkan bukan satu sebenarnya, itu banyak. Ini kayak gitu, temenin dong. Dengan pemahaman, ya maaf ya kalau dukun kan, nah, bagaimana menjaga anak saya supaya tidak dimacem-macemin oleh si dukun itu. Apa sih, kecuali kartu wartawan yang paling diituin kan. Nah, dengan power itulah saya akhirnya gini ketemu, berangkat kita ke salah satu daerah di Bogor. Di Bogor itu menuju arah Cibadak, tempatnya rada masuk Bang Umang. Sampai di daerah itu akhirnya kita ini ritual lah kan kayak gitu. Ritual sampai maaf ya dipasang di alat kemaluannya, sampai dipasang di sini, di situ. Selesai itu akhirnya kami berhubungan tetap gitu. Dulu kan masih pager Bang Umang kan kayak gitu ya, alat komunikasinya kan gitu. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian saya makin menyelami dunia hiburan. Di kota itu kalau kita bete dari yang namanya karaoke, diskotik ya kalau dulu ya, bukan pub gitu ya. Nah, kita sering nongkrong di situ tuh Bang Umang. Kalau teman-teman kenal namanya Mickey Mouse, judi begitu-gituan segala macam gitu. Saya tipe orang yang memang gak suka kan kayak gitu. Karena saya tahu nggak ada penjudi yang menang gitu. Berangkat, jalan dan segala macam, saya kenal seorang artis, bahkan dia pencipta lagu besar di Indonesia. Mohon maaf saya nggak bisa sebutin namanya karena orang pasti tahu itu.
Bagi dia tuh judi itu udah kayak sarapan. Wajib oleh si orang ini. Pokoknya sehari nggak main judi, wah puyeng. Udah sampai segitu sekelimaknya. Si artis penyanyinya yang pernah saya diajak ke tempat tadi itu, kayak gitu, cerita dong. Pak Hendra aja tuh aman, dia bilang begitu. Kayak gitu, dia wartawan tapi mulutnya nggak inilah kan gitu. Artinya gini, Bang Umang, saya bisa membedakan saya kerja sama pertemanan. Karena banyak juga cerita-cerita belakang panggung rumah tangga artis itu nggak saya ceritakan keluar ke permukaan. Saya kehilangan berita besar nggak apa-apa, tapi saya jangan kehilangan persahabatan. Clear on, saya diketemuin kan ngomong. Gimana katanya si itu sakti nggak kata gitu. Saya tahu bahwa dia tuh tahu tentang itu kan gitu. Ngetes saya kan kayak gitu. Gimana gue tahu kan yang dipasang dia bukan gue. Oke, lu nggak dapat oleh-oleh? Apa sih cincin gini kan gitu. Buat kenang-kenangan katanya gitu. Oke, temenin gue yuk kan gitu. Kota kan gitu. Lagu dia lagi meledak gitu. Dapat DX Toyota. Zaman dulu kan udah mantap, iya kan, sama uang 400 juta. Berangkat gitu. Nongkrong gitu, gue lagi dapat nih lagu meledak ini. Dari salah satu perusahaan rekaman. Berangkat kita main. Cerat. Tek. Boring. Cewek di situ ceban. Termasuk saya dong. Pinggiran, orang-orang pinggiran tuh. Kalau penjudi masitan gitu, kantongin. Oke, selesai main. Saya keluar karena pengap kan udara di sana kan. Jam 4-an itu pengap karena asap gitu, walaupun ada exhaust gitu saya ngerokok. Saya keluar nggak lama, ada setengah jam dia keluar lagi. Gitu. Tadi dulu gue bete nih. Duit tinggal 200 katanya. Serius, baru berapa menit kan gitu ya, hitungannya gitu ya. 200 juta udah hilang. Gue lagi bos siau nih kan. Ya udahlah. Jadi dia kan banyak di sini karena dari dia kan dari ceban. Udah masuk lagi ke dalam. Dia main lagi. Udah berhenti pulang. Ini nih bukan hari hoki lo kayak gitu. Penjudi itu percaya tuh hari hoki. Lu mau berangkat hari apa, jam berapa, itu kuncian banget itu. Kayak gitu. Sampai akhirnya kita maksain, kita makan dulu sebentar lah kan gitu, ngisi perut. Main lagi ambles 400, hitungannya 2 jam. Zaman dulu ya 400 ya. Iya. Kalau hitungan sekarang mah ya ada 3M lah kan kayak gitu. Sampai dia gadein mobil DX-nya dia yang baru dapat. Pulang kita naik bajai mah. Kalah gini. Ada udah biasa judi mah kalau nggak menang ya kalah katanya gitu. Iya, udah waktu berselang, orang nekat banget ya main judi kan gitu. Bang Umang kalau kita punya duit 400 juta itu dulu mah ya Allah Bang Umang. Dia kayak raya itu mah. Makanya kita dipanggil kan kayak gitu ya. Nah tapi akhirnya dia ngajak lagi. Kan gitu, lu besok jangan keluar katanya. Pokoknya lu nempel sama gua aja dah. Lu hokian gitu. Mainnya kita sekarang bukan di itu, main kartu. Main kartunya itu di salah satu kapal yang udah kita sewa. Naik dari Marina dong, kan gitu. Dan bahkan artisnya bukan dia doang, ada 3. Selebihnya pengusaha. Main. Kenapa lu ngajak gue kan kayak gitu ya? Saya pikir kan kayak gitu kan. Ke kapal itu kan gitu. Lu bawa hoki, kata lu nyari mana-mana. Penjudi, jangankan lagi kita gitu. Ini teko dianggap hoki. Pasti didewain. Tuh penjudi itu. Jangan lagi. Wah Umang nih bawa hoki gini. Pasti diajak itu. Kalau nggak mau pasti dipaksa. Kayak gitu. Tolongin lah gue lagi butuh nih buat bayar sekolah gini. Ya nggak mungkin aja masa bayar sekolah lu dan gituan.
Tapi kalau udah mindset penjudi, apapun tahayul-tahayul dan mitos-mitos itu pasti diyakinin. Nah, udah menang tuh di Kamal. Saya bawa pulang itu kalau nggak salah dikasih sekitar 32 juta. Kenapa saya ingat 32 juta? 2 juta saya buat bayar motor, sisanya 30 juta. Pulang anak muda pada saat itu kan apa sih yang terkenal Bang Umang, kalau rumah Bang Umang ada parabola kan dianggap orang kaya. Saya beli itu. Padahal nggak perlu banget. Iya, saya udah jarang pulang dong. Rumah di situ. Saya dapat kamar di luar, kunci saya itu. Jadi asal saya pulang tuh kalau ada 10.000 saya taruh kolong tuh, di kolong tempat tidur. Belakangan saya curiga dong sama ibu saya. Nih ibu saya kok rajin banget nyapuin kamar saya katanya. Enak katanya kalau nyapuin kamarnya Hendra, katanya banyak duit katanya gitu. Sangin saya berlebihan gitu. Bahkan pekerjaan pun akhirnya terbengkalai karena dunia hiburan memang memaksa itu untuk wah pagi jadi siang, siang jadi pagi. Oke, gue dapetnya orang pintar katanya kan gitu. Mana Sukabumi? Dia bilang begitu. Berangkatlah kita ke sana. Berangkat ke sana dengan tujuan cari gegaman. Seperti tadi yang saya bilang, jangankan hal-hal yang berbau jimat gitu ya. Kayak begini, kalau pakai kan gitu, bawa gitu. Sampai akhirnya nyari, dapatlah orang pintar yang rada lumayan, dia bilang begitu. Kita dikasih kayak semar mesem. Asli apa enggak nih? Nah, dia bilang gitu. Oh dites. Ngetesnya tau nggak Bang Umang? Jadi asal dia megang ini kan kayak gitu ya, dia narik sesuatu itu pasti ketarik. Kan kayak gitu. Saya jurnalis, logika saya tetap jalan kan gitu. Walaupun saya percaya goib ya kan kayak gitu. Terus bisa bikin sirap. Jadi lawan kita main gitu ngantuk lu sembarangan buang kartu kan kayak gitu. Kan gitu. Udah aman ngeduk nidra kan kayak gitu. Disclaimer nih jangan dicontoh ya, kan kayak gitu ya. Baik yang dia lakukan ataupun saya gitu, jangan kayak gitu. Berangkat, wah menang terus Bang Umang. Menang terus kan kayak gitu. Sampai suatu ketika jebloknya itu ada di salah satu tempat, kita digerebek. Karena saya jurnalis, saya aman dong. Saya juga ngeliput nih, gede kan kayak gitu. Tapi dia nggak selamat dong, karena statusnya itu kan. Udah berangkat dari situ, udah. Dia masuk tuh sempat. Tapi duit udah saya amanin, kan kayak gitu. Kita tebus, keluar. Oh bisa tebus ya, kan gitu. Siapa si benda ini? Mana sirapnya, kan kayak gitu. Judi dan mitosnya itu nggak beda kita dengan minum air laut. Lo makin minum makin aus. Berangkat sono Bang Umang ke salah satu tempat di Jawa Timur, dapat tuh jenglot. Kan gitu. Kalau saya bohong, katanya kita tes nih, buat ngamen dia bilang gitu. Maksudnya ngamen? Kan gitu. Udah ikut aja. Nah, jadi kalau ada berita-berita ini, ya saya sama Bang Umang misalnya di media lain, tanggung jawab saya kan misalnya di kantor ini. Bang, bagi berita ntar gue kirim ke kantor kan kayak gitu. Pakai fax kan kayak gitu. Orang fax itu udah saya tutup duit kayak gitu. Jadi itu tadi jangan dicontoh kan kayak gitu ya. Udah berangkat dari Jawa Timur ngamen di Bang Umang. Ngamen. Mobilnya HS L300. Nah, gitu. Tapi baknya udah di belakang udah nggak ada nih kan gitu. Tunjuk aja, tuh toko yang itu katanya dari etnis tertentu ya gitu. Itu saya duit pindah Bang di situ. Banyak lumayan. Enggak, itu kan tempat kosong. Karena saya tahu kan kayak gitu. Wih boleh juga nih barang. Ntar lagi cari. Jangan banyak-banyak, pindahin lagi. Pindah tuh. Konak dong si ini dong. Benar. Dia beli kalau nggak salah itu 300 juta. Tuh barang. Beli jenglot 300 juta? Iya.
Ya kalau gue bisa dapat lebih dari itu, logika penjudi nih ya. Penjudi betul, otaknya udah beda. Ya udahlah kan gitu, dibeli kan gitu. Cuma di hari-hari tertentu dalam 1 bulan itu tetap harus makan darah. Makanannya. Jenglotnya? Ya. Jadi kocak Mam. Misalnya ini kita punya darah nih. Gitu. Taruh aja gitu. Ini kan ada ininya gitu. Ntar itu gerak, blek gitu. Sedot, habis. Tololnya kita, dulu kita kasih 1 blok itu. Harusnya dikit-dikit aja. Spet tuh apa? Suntikan? Iya. Suntikan taruh aja situ. Ntar goyang. Wah itu baunya minta ampun. 3 kali bau mayat gitu. Kalau dia bergerak itu gitu ya. Dan ngasih makannya itu antara asar menjelang maghrib. Ada waktunya ya? Iya, karena diyakini waktu-waktu tertentu. Ini dari info dari beberapa dukun ya kan kayak gitu. Kenapa si jenglot itu harus makannya jam segitu? Kalau lu mau nyantet orang yang ampuh tuh jam segitu. Makanya di agama saya Muslim, dilaranglah orang tidur tuh setelah asar itu maghrib kan kayak gitu ya. Oh logikanya begitu kali ya kan gitu. Udah sampai akhirnya main kita ngetes lah. Katanya kalau di luar yang sudah melewati lautan itu nggak berfungsi. Main kita. Lu di mana? Kan gitu. Gitu. Gue mau ke Manila, gue bilang begitu. Ntar gue susul. Lu di hotel apa? Saya misalnya ada janji sama Bang Umang di ini, saya bilang gitu. Oke. Saya datang sama mitra saya karena saya punya bisnis lain di Tanah Abang. Jual beli baju lah yang ada. Si Komplak itu datang lagi nyusul. Dia tahu bahwa di hotel itu di bawah itu ada tempat kayak gituan. Sampai tahu ya? Ya itulah kan gitu. Kalau kita ini ketemu di situ. Saya bilang sama mitra saya, gue berapa hari lagi lah di sini kan gitu. Karena kita ASEAN kan nggak butuh visa kan kayak gitu kan, aman. Sampai di sana udah, saya ditinggal sama mitra saya lanjut tuh nginep di situ. Main Bang Umang, mantap itu. Yang namanya jackpot, jangan di-jackpotin dulu nih mesin, gue bilang gitu, masih sedikit tuh. Jadi kan misalnya jackpot kan dia nambah kan gitu ya. Kan gitu, tar dulu, santai ya bro. Main. Gue dapet jackpot. Saya nggak tahu mekanismenya gimana, cara transfer uangnya bagaimana ya. Dulu kan nggak seketat sekarang kan gitu ya. Udah dapat tuh duit, kan gitu, pulang. Besok mana lagi nih? Udah diem sini aja, karena lagi hoki nih. Gitu. Dapat wah pesta-pesta lah kita kan gitu, berdua doang. Orang bahasa kita juga nggak ngerti gitu. Nah udah tidur nih, kan kita beda kamar nih, gitu. Gua nggak mau sekamar sama dia, ngorok kenceng banget kan kayak gitu kan. Udah lu nyewa lagi, ya duit banyak, kan gitu. Tuh ada bau di kamar saya, bau yang seperti pada saat ini. Gua ketok dong kamarnya, udah lu kasih makan belum? Kan kayak gitu. Wah iya lu gua lupa, dia kata gitu. Nah udah, akhirnya digini lu. Tangannya dia? Iya. Langsung itu badannya mukanya itu pucat. Oh sakit. Dan dia nggak boleh nyebut asma Allah kan. Ini kayak gitu, itu pantangan. Ternyata dia dicabut kan gitu, udah. Jelalahnya tuh jenglot ditaruh di kamar dia. Kan gitu. Berisik katanya, gua takut ngetok ini. Udah lah nggak usah tidur gua kata gitu. Gua di kamar lo aja nih berisik nih kan gitu. Kurang kali makannya, mungkin sih dia bilang begitu. Ya udah, tangan sebelah sini lagi. Gitu. Terus kita mau gini dong nih Bang. Kalau jenglot yang asli ya, taruh kayak gitu. Tadi muter Bang, begini gitu. Kalau misalnya itu lelaki, kalau perempuan tuh biasanya di sini, di buah dada, ditaruhnya kayak gitu. Oh, emang tajir, setan. Seperti yang Bang bilang kan gitu. Judinya jadi setan, mainannya juga setan kan gitu. Sampai akhirnya udah pucat tinggal bentar Bang. Mati keren nih, gue bilang.
di luar negeri lagi kan kayak gitu kan. Terus ngapain si Hendra di situ kan kayak gitu. Wah panik saya ngomong. Ambil air gitu. Air. Di ini kompres tuh kan ada anduk tuh di kamar mandi tuh. Saya kompres. Udah diem tuh gitu. Jangan diem ya. Gitu. Kenapa harus di Manila? Kenapa harus di Filipina? Karena aman. Di situ nggak ada azan. Pantangan kita, kalau pemain biasa kayak gituan, hindarin kayak begitu Bang Umang. Pokoknya jangan coba-coba aja lo azan main gituan. Gitu. Itu memberikan kesimpulan bahwa sehebat apapun barang-barang jin itu ya kan kayak itu ya, lo kalah sama azan kok, sama Allah. Oh gitu ya. Ya udah. Dia ada kalau beli darah kan gitu. Itu di salah satu lembaga yang ya nggak usah kita sebutin namanya ya. Dan dia yang punya bank itu kan kayak gitu ya, bank darah itu ya kan kayak gitu. Saya nyari duitnya dari situ tuh. Beli hubungin si ini ntar lu terima di sini. Sorry Om, berarti darah manusia ya? Ya harus manusia. Sempet pakai mau apa kalau kayak ayam gitu. Nggak ada gitu. Ya nggak ada yang gratis di dunia ini kan gitu. Kalau lu nggak bisa ya itu kan gitu. Pada saat itu adalah di mana hal itu lu bisa atur dengan ini, kan kayak gitu. Makanya kalau kekurangan donor, kekurangan darah, gini segala macam. Bahkan kita sering itu Bang, maaf ya, nyari donor para pelacur gitu. Sampai segitunya gitu, keranjingan itunya. Harta berlimpah, tapi anak, iya lu jangan ngomong dah, keluarga nggak terurus. Oke, besok main lagi nih, dapat lagi, kan kayak gitu. Dapat lagi terus. Udah pulanglah ke tanah air. Di pesawat nih. Di pesawat ada kejadian begitu. Itu nggak tahu ya. Kayak turbulen tapi aneh. Itu kita nyaris mati itu. Kan gitu. Ya, barang kan kita ditaruh atas kan kayak gitu. Dianggapnya bahwa itu karya seni. Kan kayak gitu, sehingga tuh lu lolos kan kayak gitu. Kita buka, nggak ada tuh barang. Dia iseng-iseng dong mau ngambil apa cemilan kan gitu kan, gitu. Nggak ada kan. Nah di maskapai tersebut gitu ditemukan pramugari yang pingsan. Why? Nih maaf ya, saya bisa tahu apa? Akhirnya dapat informasi. Pembalutnya nggak bersih, dibuang di situ, dan itu punya si pramugari, disikat sama dia. Kok tahu ceritanya bagaimana kan kayak gitu ya kan kayak gitu. Si pramugari yang kan mungkin berpikirnya karena guncangan turbulensi itu dia kepentok atau dia pingsan kan kayak gitu ya. Sakit perut gua katanya gini. Gua mana lagi dapat mens lagi kan gitu. Lu ada nggak? Gua baru ganti kan kayak gitu kan. Kok saya bisa ke belakang itu kan kayak gitu kan? Karena saya di bagian belakang ini, karena ada pembatas tuh, kan kayak gitu. Kita cari aman. Kalau di belakang turun lebih cepat, kan gitu. Dari situ, udah sampailah tanah air selamat. Gitu. Berjalannya waktu, kita masih keranjingan sampai ke urusan togel. Ini udah tambah setan, tadi apa? Setan, triple setan nih. Setan berarti. Oh, SDSB bukan togel, kalau dulu. Jadi coba bisa nggak kan kayak gitu ya. Lu main karet itu bisa jadi judi kok. Sama kita mah kalau udah otak judi ya kan gitu. SDSB. Udah cari nomor, tulis 0 sampai 9. Taruh gini Bang. Tadi bergerak Bang. Tek. Kan gitu. Truk. Tapi cuma 3 angka. Si Jenglotnya nunjukin angka. Ini kan gini ya. Iya. Ini angka kita jajar nih. Ini kita taruh gini nih. Ntar dia maju gitu. Ntar digeser gitu. Tak kan gitu. Terus tak gitu. Kan gitu. Nah itu angka yang dipilih? Iya. 3 angka dulu tuh dapetnya 750.000. Tapi kita belanjanya jangan di satu tempat. Ngecer. Bang rumah di mana? Bang lu pasangin segini Bang. Gue nitip 1 buku. Nelpon lagi. Lalu begini. Gue nitip gini. Bukanya itu hari Rabu, malam Kamis, SDSB itu. Nah gitu. Wah, ntar saya ini tuh ngamen. Kasih kerja dong tetap. Kalau itu kan udah aman ya.
udah amannya karena problemnya saya udah nggak kemana-mana lagi. Tetap mainnya slow basur, tapi kita ngeduk duit. Sampai akhirnya suatu saat beliau nggak bisa ini Bang Umang, nggak bisa dapetin itu darah, mulai sakit, gitu. Mulai sakit, belum lama ini sih. Jadi dia masih miara itu. Sampai akhirnya pulang, diambil. Dalam kondisi, maaf ya, itu mata melotot. Kan gitu ya. Ini nih, mengecil katanya. Kemaluan. Ciri khasnya, di sini udah banyak luka. Disangkanya, kalau dulu kan narkoba ya. Iya, pemakai ya. Padahal itu giginya itu. Gitu. Nah, berangkat dari situ, saya sempat diomelin sama seorang kiai. Dia dosa, lu juga dosa. Karena lu kan nemenin kan gitu. Nah, bukan gue yang nyembah, gue kata gitu kan. Pembenaran. Whatever kan kayak gitu. Nah, itu sempat yang mau nulis. Cuma dari pihak keluarganya gak ada yang mau. Gak mengizinkan gitu. Padahal kalau laku itu, tuh lagu, apa tuh buku kan kayak gitu. Saya yakin itu bestseller. Kayak gitu. Dia sosok papan atas sampai nggak kenal dia, pencipta lagu kan kayak gitu. Nah, problem nih jenglotnya nih. Karena namanya teman sama Bang Umang kan berarti itunya kan ke saya juga. Di situ Bang Umang akhirnya kejadiannya bukan apa-apa ya. Tiap malam saya dihantui. Nah, gitu dengan narasi-narasi bahwa dia garuk gitu ya, gitu ya. Dan menampakkan udah langsung. Ini saya buka nih, gitu. Malam jam 2 gitu, saya buka. Ntar tuh ada sosok kuntilanak lagi begini Bang Umang, di depan pintu gitu. Sempurnain. Itu saya ngeliat dan saya dengar. Siapa kamu? Kan kayak gitu, pasti dong, kan kayak gitu. Ternyata itu darah orang yang diambil. Waktu itu tadi saya bilang pelacur. Bisa dibayangkan, saya diteror seperti itu. Hampir tiap malam gitu ya, yang pasti setiap hari Selasa Bang Umang atau malam Selasa, itu udah yakin udah pasti datang gitu. Malam Selasa ya? Iya, gitu. Saya sempat dapat tali pocong kok. Iya. Mana? Di depan rumah, kayak gitu. Yang tadi saya bilang di rumah saya tuh yang disapuin sama ibu saya tuh kan kayak gitu. Believe it or not, rumah saya itu akhirnya sekarang ambruk Bang Umang tanpa ada sebab. Kan kayak gitu. Dan itu ada buktinya kan gitu ya, rumah saya ambruk itu mungkin gara-gara itu ya kan kayak gitu, efek dari itu. Semua makhluk itu akhirnya saya udah bukan sombong, bukan apa ya, jump scare-nya kan tuh penampakannya apa nih. Jadi yang diteror itu ketika kita buka pintu, kebayang dong, ini siapa lagi nih makhluk yang datang kan kayak gitu. Itu kalau ada datang terus ada ya, lagi encang-encang kaki sekuntilanaknya kayak gitu kan gitu. Itu Bang Umang ini udah hancur Bang, hancur. Udah paling saya naruh itu doang, teh pahit. Kata salah seorang kiai yang bantu saya gitu, taruh aja teh pahit gitu. Di mana aja itu? Harus di ini depan pintu. Oh, depan pintu? Iya, bacain Al-Fatihah kata 7 kali buat sempurnain dia gitu. Akhirnya saya putuskan untuk membawa jenglot itu ke tempatnya dulu yang di Jawa Timur gitu. Pak, ini udah nggak kuat lagi kan kayak gitu ya. Karena ini banyak yang ini segala macam. Iya, saya dengar beritanya, dia bilang begitu. Makanya saya bawa ke sini sesuai dengan amanah almarhum, kan kayak gitu ya. Walaupun dia nggak ngirimin itu, tapi siapa mau ngambil resiko, kan gitu. Dengan dikembalikannya itu, bukan berarti gangguan itu selesai, kan kayak gitu. Tak Bang Umang. Itu udah bukan malam Selasa lagi. Kadang-kadang saya itu apaan ya kan kayak gitu, itu nongol itu kan kayak gitu. Pocong. Ya kan gitu. Bukan menantang mau percaya atau nggak percaya, sekarang datanginnya ke rumah saya tuh. Orang di RT saya aja dianggapnya udah rumah hantu itu, rumah saya yang ambruk itu kan kayak gitu ya. Sekarang saya tinggal di salah satu tempat itu ikut sama anak gitu. Itu tuh udah menyatakan bahwa barang itu tidak hanya mengganggu kita secara mental. Sholatnya masih diganggu Bang Umang. Sholat ya kan bener banget kan, kita kepengen ketobat gitu ya kan gitu. Itu masih diganggu gitu. Allahu Akbar, walabdolin, amin, tuh ada kayak gitu. Dan itu bukan cuma saya yang merasakan, beberapa orang yang sholat di rumah saya kayak begitu. Wah parah rumah lu katanya gitu, sholatnya masih diganggu kan kayak gitu.
Udah berjalannya waktu setelah saya pulangkan si Jenglot itu, ketemu lagi pemain judi lagi, Bang Umang. Dan wafat. Wah, ini lebih terkenal, sama-sama terkenal lah. Artis juga itu? Pencipta lagu. Beliau udah wafat, kayak gitu. Nah terus itu tadi keterlibatan utangnya itu, dia minta diantarin ke yang yang paranormal yang di Jawa Timur itu, nggak saya ituin. Nah saya dapat dong, ingat waktu yang susuk itu ya. Itu dapat cincin kan gitu. Itu aja buat gue katanya gitu. Saya jual tuh Bang Umang. Ini bohoki nih, saya poci-pociin aja kan kayak gitu kan. Ini bayarin 30 juta kayak gitu. Bang Umang nggak usah punya cincin deh, punya apaan aja kan kayak gitu ya. Bikin aja sesuatu yang kayak gimana gitu. Jual ke penjudi kalau lu percaya. Yang penting dengan catatan 1, 2, 3 kali itu bisa bawa kemenangan buat mereka. Tesnya apa? Main QQ kayak gitu. Dulu kan kalau ada yang nyari laba-laba tuh, itu dikantongin Bang Umang gitu. Dan itu katanya bisa bawa hoki pada saat main judi gitu. Nah kita kalau mau nyari duit gitu aja sama penjudi kan kayak gitu. Artinya ini hebat nih, ini barang nih gini-gini pasti dibeli. Walaupun harganya berapa aja itu ya? Gelap mata udah kan kayak gitu. Iya, yang penting tembus apa enggak betul. Kan kayak gitu. Bahkan untuk pemburu nomor togel yang sekarang ini gitu, Bang Umang mau kemana gitu, tinggal itunya aja mensiasati, mensyaratati, menjalaninya, ritualnya benar, percaya itu pasti akan berhasil. Penjudi kayak begitu gitu. Banyak akhirnya saya koleksi benda-benda klinik kayak begitu tuh, yang ini untuk ini, yang ini untuk ini, yang untuk ini. Akhirnya nggak cuma sebagai kolektor kamera, saya kolektor barang-barang begitu kan. Iya, gitu. Cuma itu tadi kan kayak gitu, sebatas nggak ada syarat begini, ayo aja, lucu-lucuan sama jualan gitu. Iya. Nah dalam perjalanan itu ada beberapa benda yang memang saya ituin lah, saya kasih ke orang-orang gitu, karena udah nggak kuat bawanya gitu. Karena dulu sering dimainin sama anak saya, gitu. Berarti benda ini ada isinya? Iya, kan kayak gitu. Saya percaya bahwa aku berikan tempat-tempat tertentu, benda-benda tertentu, waktu-waktu tertentu yang memiliki kelebihan dari yang ada. Itu kata Allah saya kan kayak gitu ya. Pemahamannya tipis, musyrik itu kan kayak gitu kan. Tinggal lo meminta, menyembah atau bagaimana kan kayak gitu kan. Sebatas itu penasaran atau bagaimana ya itu aja sih. Berangkatnya dari jurnalis ya, kayak gitu. Curious tuh, penasaran tuh pasti ada Bang Umang. Mana ada, Chris bisa berdiri. Suatu saat aja ditelepon sama almarhumah istri saya gitu. Saya dapat bisikan gitu. Itu anak ngapain sih itu, bocah kan gitu, di kamar gitu. Itu dia lagi mainin Chris Bang Umang. Jadi diginiin dulu, bangun, itu berdiri. Kan gitu. Jangan jadi buat main itu, kan kayak gitu. Kenapa mahal? Mahal artinya mau saya jual gitu, maksudnya kayak gitu. Penyuka Tosan Aji itu sangat suka kayak gitu-gituan. Tosan Aji itu kan gitu. Apalagi di daerah Bang Umang kan tuh, Cirebon tuh kan terkenal kayak gitu kan. Hal-hal kayak gitu. Udah, saya banyak kolektornya beberapa pejabat. Kenapa saya bisa kenal beberapa menteri dan itu? Karena jurnalis itunya saya kan gitu. Lumayan Bang Umang duitnya, daripada main judi mendingan jualin barang gituan Bang Umang. Yang penting asli kan gitu, dan jangan membohong-bohongi kan kayak gitu. Ah ini kosong nih, ini ada nih, oh gini nih, oh dijual aja gitu. Di itu saya di mindset saya gitu ya kan kayak gitu. Sampai akhirnya berjalannya waktu, barang-barang itu saya jual, tapi tetap ada beberapa benda-benda yang berbau kuno gitu, tetap saya simpen kan kayak gitu. Saya dapat itu Bang Umang, piring dari Keraton Cirebon kan kayak gitu. Bagus tuh memang. Nah itu pernah saya bawa, saya mau ngetes dong, hasilnya apa enggak. Ada kan di museum itu kan, Museum Nasional tuh buat alat ngetesnya tuh kan kayak gitu. Saya tes, wah asli nih Pak, abad ke-14. Biasalah oknum kan, wah ini punya negara nih, kalau gitu mesti disita. Ya lu bawa aja kalau mau ini. Dibawa, akhirnya sekeluarga itu sakit Bang Umang.
Mau dijual lagi ya udah lu bawa aja gitu. Lumpuh katanya, anak-anaknya 3 sama istrinya gitu. Pak maaf Pak, gini. Ya udah kalau memang bermanfaat buat ngobatin orang ya Allah, jadikan benda yang kau ciptakan ini untuk membantu A, B, C, D, kenapa enggak? Yang penting lu mintanya sama Allah, jangan matu piring. Ya dokter juga kan pakai suntikan benda ya kan kayak gitu ya. Tapi setiap dokter yang muslim pasti baca bismillah dulu dong kan kayak gitu kan. Karena gini Bang Umang di saya itu ini bukan persoalan percaya atau nggak percaya gitu. Dimensi mistik ini, lu nggak percaya gue ada, gue punya roh, itu mistis kan gitu. Tapi saya nggak ingin pembenaran. Ini yang kurang ajarnya adalah itu tadi paranormal yang ya memanfaatkan itu. Saya percaya dengan jenglot itu, tapi saya nggak percaya ada orang bisa gandain uang. Saya percaya itu bisa ngamen, tapi saya nggak percaya orang bisa uang dari segini bisa bertambah segala macam. Dengan perjalanan pengalaman saya, kan gitu ya, hal-hal itu akhirnya memberikan sebuah pelajaran bagi saya bahwa goib itu ada. Kayak gitu sih cerita saya, Bang Umang. Diminum dulu silakan, Om Mendra. Oke nih kisahnya nih. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Om Mendra dulu ya Om ya, masa kelam gitu kan nih, yang dimana tadi Om Mendra udah kasih tahu ke teman-teman semua tuh jangan dicontoh kan gitu kan, pelajarannya yang diambil gitu kan. Ya, jahiliyah banget itu. Jahiliyah banget, iya. Nah, ini kan masalah tadi yang pertama tuh judi, terus pesugihan. Konotasi kan nggak fokus ke judi, pesugihan. Yang tadi dibilang di awal video tuh udah judi bisikan setan, mainnya sama setan juga. Double kuadrat. Bahkan satu lagi jadi triple. Ya kan? Nah, ini jangan sampai nih untuk teman-teman semua yang masih main judi nih untuk sekarang nih, kemenangan terbesar adalah kalian berhenti berjudi. Betul. Gitu kan, itu nggak ada judi namanya kita menang terus banyak harta, nggak mungkin gitu kan. Mustahil. Gali lubang tutup lubang, bahkan amit-amitnya tadi sampai saking gelap mata gelap hati, bukannya bertobat malah makin terjerumus ya kan ke benda-benda yang dikatanya menganut ilmu apalah gitu kan nih. Oke, nah ini dari awal dulu, ini kan Om kan berangkat dari jurnalis gitu kan nih. Dari situ pasti kan relasi itu banyak banget. Seorang jurnalis dari artis, pejabat dan sebagainya. Terus kemudian ada salah satu artis yang pasang susuk untuk biar dia tenar dipanggil terus atau gimana ya? Zaman dulu kan berebutan main sinetron tuh. Harusnya gue lagi kayak gitu. Nggak cuma situ, kadang-kadang kan artis itu kalau main di stasiun TV, tanda petik bayarannya rada murah. Tapi kalau off airnya gitu, gue tidur sama si om ini, si om itu uangnya lebih banyak. Oke, jadi kalau sekarang jangan masang susuk, mendingan operasi aja sana, ya kan? Operasi plastik di luar negeri ya kan, udah ketahuan tuh mau kayak gimana mukanya kan gitu kan? Daripada susuk loh, ya kan? Kasihan nanti, gitu kan? Dengan operasi ke luar negeri berapa ratus juta puas kita bisa mau kupingnya digedein, diginiin, ya kan? Bisa kan? Sekarang gitu kan, tapi kan ini bahula. Bahkan nih tadi Toyota DX tuh 80-an ya kan, inget tuh DX tuh 80-an tuh udah keren banget. Bahkan sekarang juga DX jadi barang antik juga tuh, kolektor item. Walaupun umur kita masih beda 2 tahun dong. 2 tahun nih, iyalah. 2 tahun 2 bulan kalau misalnya atau Bismillah DX-nya gitu. Itu udah ngetop banget itu kalau pakai DX. Udah ngetop banget, apalagi gini Bang Umang, bahwa kita berdua nih main judi nih, kan gitu. Tadi kan Bang Umang pokoknya nggak mungkin deh lu mau judol kayak mau apa gitu, nggak ada penjudi yang bakal menang, kan gitu. Ini kita main berdua di perahu nih, itu nggak ada yang ngaku menang. Gue bilang ikan yang menang kalau kayak gitu begitu, karena penjudi itu merahasiakan kemenangannya. Gitu. Emang yang menang siapa sih kalau kita main kartu remi segala macam, kan tukang Indomie yang menang, ya kan kayak gitu. Itu udah tarekat penjudi tuh kayak gitu tuh. Jadi misalkan main nih, kita berdua nih, ya kan misalkan bawa modal 100 misalkan 1.000, gitu, terus kita habis, Om juga habis nih. Ngakunya habis, ya gitu. Ikan yang menang kalau kita main di perahu kan kayak gitu. Justru dia nggak boleh ngaku menang. Oke. Karena apa?
kalau lu ngaku menang, besok lu bakal bau sial gitu. Itu ada pakem-pakemnya Bang Umang kayak gitu. Sampai hatamnya kayak gitu-gituan itu. Ya, intinya gelap mata gelap hati kayak gitu ya. Pikiran beliau, wah. Tadi bahkan kayak kewajiban kayak kita yang sarapan tuh ya. Setiap hari pengennya mainnya terus. Iya. Wah, gokil sih. Nah, kalau SB aja kan orang gila ditanyain kan kayak gitu kan. Nomor yang keluar berapa gitu. Oh iya. Bahkan ada juga loh narasumber kita yang masang togel sampai ke makam-makam tuh. Iya kan? Mindset dia kan udah kayak gitu. Iya, mengkeramatkan sebuah tempat untuk meminta sesuatu. Tolol kan? Iya kan, bener kan? Iya, tolol. Tapi orang tolol itu adalah orang yang paling pintar kan kayak gitu. Oh, iya. Kalau orang pintar berarti apa tuh? Orang tolol. Iya. Semi, oke. Gitu. Nah, banyak artis yang ke orang pintar di Sukabumi gak itu? Yang Om Hendra tahu. Banyak ya? Banyak. Berarti dukun yang di Jawa Barat ini dia spesialis apa gitu? Terkenal Bang Umang. Oh, berarti dia bisa apa aja ya? Iya. Gak cuma susuk gitu? Gak cuma susuk. Susuk kalau bahasa Cirebon tuh kembalian. Jaluk susuke gitu kan. Minta kembaliannya gitu. Makanya kalau minta susuk ya orang Cirebon mah ya harus paham minta susuk, ya minta kembaliannya gitu. Kalau kita jajan tuh susuk namanya kembaliannya. Oke. Aja mekonon. Bener mau ngapak. Oke. Nah, terus kan yang rekomendasiin jenglot ke Jawa Timur siapa? Dia punya dulu kan ada ada majalah misteri. Oh, yang di belakang tuh biasanya kecil-kecil tuh. Iya, itu dia dapat dari situ. Oh iya, bisa di koran tuh. Nomor ahli ini. Supranatural gini, jual ini jual itu kan kayak gitu. Itu seramal ketik rek spasi, abis itu kan ramal-ramal gitu kan. Iya. Kirim ke 6.600 gitu kan. Rekomendasi dari majalah itu. Oh, berarti peredaran dukun itu udah main di majalah dari dulu ya? Podcast sih belum terkenal. Iya. Gitu. Jadi untuk mendapatkan informasi tentang dunia klinik, biasanya itu ada 2 majalah dulu. Kalau nggak misteri, satu lagi apa gitu. Ya lupa. Oke, berarti atas dasar dari majalah itu larilah ke Jawa Timur. Ya. Dapat ada jenglot dibayar 300 juta. Iya. 300 juta di era itu udah mungkin ya tadi 3M-an. Iya. Gitu. Iya, kalau sekarang ya udah 3M pasti deh. Dan dia mau bayar 300 juta. Tapi harus dites dulu. Yang tadi ngamen itu? Iya. Pas ngamen dapat berapa itu? Ya kan saya nggak meriksa, buset gitu doang kan gitu. Oh, buat ngetes barang nih asli apa enggak? Dia kan di depan megang nih. Iya. Si itunya drivernya kan itu masih paranormal itu di samping saya tuh gitu segala macam gitu. Inilah. Berhenti, dia bilang begitu. Gitu. Lu bergerak. Asal itu bergerak aja, buka kain ada. Oke. Bilang ATM berjalan. Iya. Nah, yang pertama kan dikasih semar itu ya? Semar mesem. Itu dibawa-bawa terus misalnya main tuh dia? Main, bawa kan kayak gitu. Jenglot juga dibawa? Iya. Kan kecil Bang, yang segini Bang. Iya. Kayak gitu. Kalau yang sekarang yang palsu, iya kayak mobil-mobilan Belambir kayak gitu. Ada baterainya yang nyala, lampunya nyala matanya kan. Iya. Nah, berarti emang si jenglot kata si dukunnya emang nggak mau darah hewan. Itu darah manusia. Siapapun itu manusia tapi. Nah, misalkan misalkan kita lagi nongkrong gini nih, terus kemudian tiba-tiba jenglot hantem misalkan si Tika. Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Karena kan ada jam-jamnya tertentu tadi itu ya? Iya. Dari asar menuju ke maghrib kalau nggak salah. Kan kita udah tahu, misalnya kan besok hitungan kliwonnya apa-apa segala macam kan gitu. Kalau dulu kan ada kalender yang gede tuh, yang ada kliwonnya gini-gini. Si Koplak ini udah nanggalin itu, udah ngelingkarin. Jatah warteg nih kan gitu, ditulisnya warteg tuh, kemek maksudnya makan gitu. Iya kemek. Iya kan kayak gitu. Nyaman banget lah ngomongnya. Iya bener kemek. Udah kemek belum lo gitu. Iya. Kalau enggak ya lu gua kemek kan kayak gitu kan. Lo kemek lo. Oke, nah ada ritual gitu gak sih Bang buat jenglotnya selain ngisep darah itu? Enggak. Misalkan dimandiin kah, diapain kah? Jenglotnya ngasih itu kalau kita pegang anget Bang. Gitu, karena kita saya sedikit background gitu ya, jenglot itu adalah orang-orang yang ditolak bumi. Kuat ditolak bumi ketika dia punya ilmu yang terlalu kuat dan gitu kebal. Jangankan akhirat ya,
Bumi aja nolak gitu. Berubah kayak begitu bang. Menyusut itu. Tuh jenglot. Ini untuk jadi nih teman-teman semua nih, jangankan bumi. Jangan akhirat, bumi aja nolak. Iya. Ya, untuk jadi. Dan untuk nyari jenglot itu, wah itu mah lain lagi. Lain ceritanya gitu. Iya. Oke, nah saat dinilai itu menang berapa bang? Paling banyak? Bang, sampai duit itu kita masukin ke inian bang, sarung bantal bang. Saking banyak gitu? Ya, itu kan pecahannya dolar. Kalau di sono nggak pakai pecahan. Yang di mana nih? Menang di mana nih? Di Filipina. Iya itu. Kan kita buat jatah makan, kita harus pegang cash, selebihnya kan ditransfer. Gitu. Kan dia nanti dilihat paspor kita gini. Iya. Dan biasanya baru keterima itu 1-2 hari ke bank yang itu. Oke, kalau sekarang banking gitu ya, transfer biasa kan berapa detik juga udah nyampe. Enggak, kalau sekarang juga nggak bisa bang. Abang punya teman misalnya di negara apa kan gitu, mau transfer ke Indonesia gitu. Itu ditunggu 1 hari baru bisa, 24 jam. Untuk mencegah itu tadi money laundry. Money laundry. Kalau kita kan ada apa sih kayak BI Fast kan gitu segala macam ya kan kayak gitu. Iya. Kalau kita kan paling 2.500, kalau dari sana 100.000 tuh bang. Ya, tapi kan merem lah. Berarti kalau misalnya dihitung-hitung dari awal tuh Om udah balik modal ya dia, bahkan menang ya? Enggak kalah lah. Tetap kalah kan ya? Maaf ya, kan kencing banana bang. Pas habis di sini kencing juga selalu itu. Banana? Ya. Sakit. Lu minumin obat apa sih? Ya, anti sakit, anti peredam ini segala macam. Gitu. Lu kena gitu apa kena yang atu lagi lu, gue bilang gitu ya dong. Iya. Enggak serius gue kata gitu. Asal lu makan gitu. Gitu. Oh berarti belum lagi untuk ini kali berobat ya, abis kena situ juga kan ya pasti sakit tuh ya? Nggak mempan. Tapi kan tetap berobat juga pakai uang itu kan, abis juga kan? Tetap uang hasil judi pesugihan itu? Uangnya itu habis hilang. Oh hilang. Ya, maaf sampai keluarga sekarang nggak ada yang terurus. Anak-anaknya juga macam artis besar loh. Jadi kalau orang yang udah kenal duit di mana-mana gitu mindsetnya money laundry-nya pakai cara judi. Waduh, mendingan investasi. Gitu kan ya. Kata kita. Iya kata kita. Kalau kita orang normal ya. Kan setan. Oh iya, setan sama setan. Udah gimana? Yang udah. Tadi kan Om Indra sempat udah. Apa jangan main di sini, tetep aja dari setan sini kan terus ya. Dan kan? Korin dia datang loh 7 hari setelah dia meninggal. Ke mana? Ke saya. Apa yang disampaikan sama dia? Enggak, dia ngeliatin saya aja nangis gitu. Kayak sakit gitu. Ya pokoknya pada dasarnya ujung-ujungnya nggak bagus tuh ya. Ya DL lah gue bilang gitu kan, derita lo. DL iya lagi. GP. Emang gue pikirin kan. Iya. Suka lo kan gitu. Iya. Nah, sempat lupa kasih darah kasih jenglot gak bang? Yang tadi yang pas di hotel doang. Di hotel iya, sama di pesawat kalau nggak salah ya. Bukan, kalau yang di pesawat itu ternyata kayaknya sih ada ulama bentrokan gitu bang. Kayak gitu. Energinya. Iya, yang satu tasbih, yang satu ini tasjoh kan kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Nah. Ya itu sih yang saya. Ngeri bang, turbulen itu tuh ngeri banget bang, kebanting banget kok gitu. Kalau dikit aja gitu, udah, wah sakit. Tuh goyang angin ya, itu begini bang. Naik turun mau ceduk. 3 kali lagi. Gitu, boros Al-Fatihah akhirnya. Iya, boros Al-Fatihah juga ya. Nah, ada pantangan nggak bang pas megang jenglot itu, misalkan harus gimana dulu? Lu jangan ngomong asmaul loh, udah itu aja. Itu doang? Tapi dibawa ke tempat-tempat kotor gitu. Kan ada juga nih kalau ada yang orang dikasih jimat nggak boleh ke kamar mandi, harus taruh. Nah, jenglot ini gimana? Justru nggak suka tempat kotor bang. Kan tadi itu yang saya bilang pembalut wanita itu. Iya. Gitu. Ya emang setan emang suka di tempat kotor. Jadi kalau teman-teman semua rumah kalian kotor, bye-bye ada setan di situ ya kan? Tuh kita lihat hati lu kotor nggak ya kan? Ya, lain cerita. Iya. Kita sapu nih. Oke. Nah, berarti kalau tadi didengar ceritanya si artis ini meninggalnya bukan secara medis ya? Enggak. Iya kan? Enggak. Tiba-tiba sakit kok. Matanya melotot. Semua ada waktunya bang. Iya. Masalah gini, pesugihan itu apa sih? Kan kayak gitu ya. Ini kan untungnya ya diselingin nama itu ya pendakian ya kan gitu.
Kalau abang cuma cerita horor, abang juga pesugihan juga bang. Kan nyari duitnya dari cerita setan bang. Kan kayak gitu. Iya kan gitu. Pesugihan kreator horor ya. Iya. Artinya apa? Tipis bang kalau gitu. Kita mau lempeng banget memahami tentang, wah ini pesugihan. Nggak salah lo pesugihan. Asal minta sama yang maha sugih gitu loh. Ya, yang maha sugih. Gitu. Caranya bagaimana? Ya adalah tirakat-tirakatnya kan kayak gitu ya. Waktu itu aja udah kagak sholat, dia katanya dapat duit, ya kagak tahu ya Allah sayang sama dia kan, lu aja kan kayak gitu. Kalau pemahaman saya sih seperti itu. Bang, kok konten horor yang ngomongin ini, ya udah pesugihan juga sama setan. Orang nyari duitnya dari setan kan gitu. Iya. Soalnya kalau ngomongin setan bang, nggak disomasi. Yang penting kita jangan dimanfaatin setan. Kita yang manfaatin setan. Oh iya. Kok gue baru ini ya? Iya kan gitu. Ya udah lu ngomongin setan kayak gitu. Iya. Masa lu disomasi sama setan? Enggak kali. Kami dari perkumpulan kuntilanak mengecam keras ngopi horor. Umang tuh dimarah-marahin sama pocong nggak ada. Kayak gitu. Gandarwa pada demo nggak ada. Gandarwa pada demo. Mang ceritanya bukan begitu mang. Gue ganteng mang gini mang ini nggak ada. Kan suka ada insert ya kan kayak gitu ya. Siapa yang editor lu? Oh si Cahya gitu. Cahya dong kayak gitu. Cemarain gua kan kayak gitu. Somasinya kayak gitu Bang Umang. Iya. Oke berarti balik lagi Om. Iya. Berarti itu udah lama ya dia main judi plus pesugihan tuh. Kalau ditarik keren sewaktu berapa tahun sih Om, masih inget gak Om? Waduh. Puluhan ada gak? Enggak sih. Enggak ya? Oh puluhan, iya. Puluhan ada? Iya. Dan rentang waktu puluhan tahun itu main terus? Kan Mickey Mouse kan sempat ditiadakan di Indonesia. Kan gitu dikerebek kayak banyak gitu. Itu isengnya bisa sampai 400-an bang. Itu dekatnya kecil. Kecil? Iya. Udah pulang berangkat kita naik mobil pulang naik bajai. Iya. Lu nggak lu jualnya baju lu gue bilang gitu. Juta plus mobil. Iya. Yang baru dikasih karena albumnya meledak. Iya. Dan itu itu mah kecil. Wah gila Bukan album bang itu bang, single. Oh single. Iya, single. apalagi album. Apalagi album betul. Iya. Zaman dulu dunia kartisan kan nggak seperti sekarang kan sekarang, gitu. Iya. Bisa lu dengan YouTube dengan segala macam dulu kan. Ya mau nggak mau masuk ke televisi dulu, TV masuk dulu. Dunia rekaman itu sembarangan kan kayak gitu. Betul. Iya. Oke. Ya wis nih Om Hendra, sebelum ditutup nih videonya, punya pesan kan nih Om untuk teman-teman semua nih Om? Pasti banyak banget seharusnya ya teman-teman semua nih ngambil pelajarannya gitu kan? Iya. Ada kok, punya kok. Apapun namanya, judi tetap dosa. Apapun namanya, media apapun kalau dimanfaatkan untuk yang tidak baik juga bersalah kan kayak gitu. Jangan udah yang namanya judi cuma satu hasilnya, capek. Udah gitu aja. Kayak nggak ada yang mungkin kecuali bandar. Kayak gitu. Itu aja sih pesan saya. Iya. Berhenti main jenglot. Kira main judi, main jenglot plus judi ya? Iya gitu. Itu aja. Susah kalau judi kan gitu. Iya. Dari zaman ini Firaun udah ada tuh ya. Udah ada gitu. Sampai sekarang udah ke arah online. Tapi jangan main jenglot gitu loh kerja gitu. Tapi jangan main jenglot. Main judi aja. Paling gak lu miskin doang nggak mati gitu kan. Oke jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Om Hendra zaman itu yang dimana menemani seorang artis main judi dan mengikuti sebuah pesugihan jenglot berakhir dengan tragis gitu Om ya? Iya. Oke. Ya wis kita doakan semoga Om Hendra nih sehat selalu Om. Amin. Panjang umur, lancar rezekinya. Bang Umang juga begitu. Amin. Sehat semuanya teman-teman di sini dan mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah tadi. Kalau tersebut nama tempat, nama itu segala macam mohon kita rahasiakan gitu. Ya, oke. Nah wis, saya rasa cukup ya teman-teman semua pada video kali ini. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Om Hendra ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Om, thank you banget Om. Alhamdulillah. Bungkus.